Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aizatul Fiza dari UIN Wali Songo Semarang, semester 3, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang e-money, e-wallet, dan juga e-commerce. Apa sih e-money itu? E-money adalah uang yang disimpan dalam sistem perbankan yang digunakan untuk transaksi elektronik. Pada umumnya, e-money dilengkapi dengan kartu chip di dalamnya yang digunakan untuk transaksi-transaksi elektronik yang didesain sedemikian rupa oleh perbankan. Menerbitkan e-money, maka harus mendapatkan izin dari BI atau Bank Indonesia agar teratur dan aman saat digunakan. Beberapa produk e-money yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Bank DKI dengan produk e-money JetCard. Yang kedua, Bank Mandiri dengan produk e-money berupa Mandiri e-money. Yang ketiga, Bank BNI dengan produk e-money berupa Tapkes. Yang keempat, Bank Mega dengan produk e-money berupa Mega Cash. Yang kelima, Telkomsel dengan produk e-money berupa Tap Easy. Dari sekian produk-produk e-money yang diterbitkan di Indonesia, ada beberapa yang bisa digunakan untuk banyak keperluan, dan ada satu produk e-money yang hanya bisa digunakan untuk satu keperluan, yaitu KNT, digunakan untuk transportasi berupa KRL. Lalu apa sih kelebihan dan juga kekurangan dari e-money? Kelebihan e-money yang pertama, ringkas. Dengan adanya e-money, maka kita tidak perlu membawa banyak uang apabila ingin bertransaksi. Kita cukup membawa satu kartu saja. Dengan hal itu, tidak akan membuat dompet kita menjadi tebal ataupun berat. Yang kedua, memudahkan transaksi. Anda pasti pernah dong antri untuk masuk gerbang tol, dan ada juga mereka yang sengaja menggunakan uang yang besar untuk dipecah. Hal itu akan membuat kita antri terlalu lama dan panjang. Nah, dengan adanya e-money, maka akan mempercepat transaksi dan juga mempersingkat waktu. Kekurangan e-money yang pertama, hanya dapat digunakan pada mesin spesifik dan kita tidak bisa untuk mentransfer uang atau melakukan pembayaran di kasir otomatis karena e-money dilengkapi dengan kartu chip yang hanya dapat digunakan untuk transaksi-transaksi tertentu. Yang kedua, tidak bisa diisi terlalu banyak. Di balik kelebihan e-money yang ringkas, maka terdapat kekurangan, yaitu tidak bisa diisi terlalu banyak. Mengapa? Karena e-money tidak dilengkapi dengan PIN. Apabila kartu e-money kita hilang, maka otomatis uang kita akan hilang. Yang ketiga, pengisian terlalu repot. Kita harus pergi ke bank, lalu memasukkan kartu debit pada mesin. Langkah selanjutnya yaitu menempelkan kartu e-money pada debit yang telah disediakan. Hal itu akan membuat nilai uang yang ada di kartu e-money kita akan terus diperbarui. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang e-wallet. Apa sih e-wallet itu? E-wallet atau yang biasa kita sebut dengan dompet digital merupakan salah satu dari sekian banyak vintage yang memanfaatkan media internet untuk melakukan pembayaran transaksi elektronik. Dengan perkembangan media internet yang semakin maju, maka mendorong penggunaan dompet digital. Hal ini terbukti dengan banyaknya e-commerce yang digunakan untuk bertransaksi seperti OVO, Dana, dan GoPay. Kelebihan e-wallet yaitu memudahkan kita untuk bertransaksi. Kita tidak perlu membawa banyak uang. Kemudian kelebihan lainnya e-wallet yaitu dilengkapi dengan kode security atau security code yang berupa PIN seperti yang ada di mesin ATM. Hal itu akan membuat uang kita menjadi aman. E-wallet sudah sesuai dengan maqasid syariah. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara e-wallet dan juga e-money. Yang pertama, dari segi bentuk yang digunakan. E-money bisa digunakan secara offline, sedangkan e-wallet harus digunakan dengan jaringan internet. Yang kedua, perbedaan e-money dan e-wallet yaitu penggunaan. E-money digunakan ketika kita ingin memasuki gerbang tol atau transaksi membayar tempat parkir dan juga transportasi umum. Sedangkan yang e-wallet
hanya dapat digunakan untuk mengirimkan uang, membayar belanja online, dan lain sebagainya. Yang ketiga, e-money. E-money tidak bisa diisi pada mesin ATM, sedangkan e-wallet bisa diisi saldonya melalui mesin ATM. Yang keempat, jangkauan. Jangkauan e-money tidak luas, sedangkan e-wallet bisa digunakan secara online. Oleh karena itu, maka jangkauannya sangat luas. Perbedaan selanjutnya yaitu e-money tidak aman, karena apabila kartu hilang, maka uang kita juga akan hilang. Sedangkan e-wallet dilengkapi dengan keamanan berupa PIN, yang apabila kita ingin membuat e-wallet, maka kita harus memverifikasi nomor telepon. Hal itu dapat dilacak, maka keamanannya terjamin. Kemudian saya akan menjelaskan tentang e-commerce. Apa sih e-commerce itu? E-commerce adalah transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Hal itu maka kita dapat menggunakan televisi, handphone, yang apabila melakukan transaksi melalui handphone maka memerlukan internet. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business. Di mana e-commerce ini maka perusahaan akan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Yang kedua, business to consumer, yaitu di mana e-commerce ini perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Yang ketiga, konsumen to konsumen, di mana e-commerce ini maka seseorang menjual suatu produk atau jasa kepada konsumen lainnya.